Selamat pagi. Kali ini kita mau share pengalaman kita, bagaimana tips-tipsnya kita bermalam di SPBU. Jadi ikuti terus video kami. Let's go. Jadi menurut pengalaman kami, kalau kita bepergian, kita road trip, kita touring gitu, paling mahal tuh ada di makan sama penginapan. Dua itu yang paling mahal. Jadi kalau masalah bensin, masalah mobil itu tuh malah lebih murah. Yang pertama makan, yang kedua penginapan. Makan itu sekali makan aja kalau kita beli itu harga berapa? Ya sederhana 50.000. Berdua 40-50 ribu. Kalau satu hari kita 3 kali belum sama jajannya. Kamu biasa jajan 200 ribu aja untuk makan, ya kan. Terus yang kedua penginapan itu kita jelek-jelek aja yang 200 ribu, atau di Red Doors itu 150 ribu. Ya itu kalau cuma 1 hari 2 hari sih masih mending, tapi ini kita bicara kita bepergian yang jangkanya agak panjang. Jadi bagaimana tipsnya kita supaya ngirit? Yang pertama, kita makannya masak. Kita belanja, kita masak sendiri. Terus yang kedua, kita tidurnya di mobil. Tidur di mobil itu opsinya yang pertama paling mudah itu kita di SPBU. Hotel Merah Putih Ini bilang. Jadi yang pertama kita harus memilih itu SPBU yang dia stay 24 jam. Dia bukanya 24 jam. Karena kita pernah punya pengalaman kan di Lombok itu, kita mau menginap ternyata tutupnya itu jam setengah 10 malam. 10 padahal tulisnya 24 jam, tapi dia setengah 10 malam sudah tutup. Jadi kita harus tanyakan, walaupun tulisannya 24 jam, kita harus tanyakan bukanya 24 jam enggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pilih SPBU yang luas. Yang luas, yang ramai. Karena apa? Karena kita mau diem, mobilnya diem. Kalau SPBU-nya sempit, kita mengganggu pengguna yang lain, pelanggan mereka yang lain. Akhirnya ya kita bisa nggak diizinkan di situ. Jadi harus luas, harus ramai. Kenapa harus ramai? Ya bayangkan aja kalau kita tidur di pom bensin yang sepi sekali, kita mau tidur juga was-was. Malah takut nanti barangkali ini, barangkali itu, barangkali ini. Jadi pikiran kita nggak bisa rileks. Padahal besok pagi kita harus road trip lagi. Terus yang ketiga, setelah kita dapat SPBU itu, jika dirasa kurang seret, kurang di hati, kurang bagaimana gitu, sepertinya ini kok terlalu mengkhawatirkan atau mencurigakan, pindah. Pokoknya setiap lihat SPBU kita nggak seret, jangan lanjutkan, harus pindah. Karena kita mau istirahat, jangan sampai kita istirahat tuh ada pikiran bagaimana barangkali ini, barangkali itu. Jadi kita harus nyaman. Nah, di sini kita putuskan tidur di sini. Terus yang selanjutnya, jangan lupa kita harus izin ke petugasnya. Yang pertama biasanya saya lakukan tuh sama yang tukang pompanya itu. Saya tanya, bisa nginep di sini nggak, atau bisa bermalam di sini nggak. Kalau dia bilang bisa, nanti harus laporan ke supervisor atau apa, kita ikuti aja dia. Biasanya kalau yang SPBU yang besar, yang biasa orang nginep di situ, mereka aja sudah bisa memutuskan, oh bisa Pak, tapi di sebelah sana. Kalau yang agak sepi, agak kecil gitu, biasanya mereka tanya dulu ke pengawas atau ke supervisornya. Tapi nggak masalah, asal mereka mengizinkan berarti oke. Yang kelima, setelah kita dapat izin itu, biasanya kita harus menguasai situasi.
lokasi SPBU dengan cara jalan kaki. Biasanya saya jalan kaki di sini ada apa aja fasilitasnya. Yang pertama paling penting adalah ada tempat untuk mandi, ada WC. Terus yang kedua, dekat sama minimarket, pasti ada minimarketnya. Barangkali kita malam pengen butuh beli apa ada. Terus yang ketiga, CCTV. Kalau banyak CCTV-nya itu malah kita ini merasa aman. Terus ada mungkin apalagi tempat sampahnya di mana, sampai hal seperti itu aja kita pikirkan. Terus ada ATM enggak? Barangkali kita kehabisan uang, kita harus ambil ATM ya. Jadi seperti itu. Biasanya kita jalan kaki sambil jalan-jalan. Mas, kita jalan-jalan dulu ya, bilang ke petugasnya sambil lihat SPBU-nya keadaannya sepertinya kondusif atau tidak. Next, yang keenam, kita berusaha ramah dengan petugas SPBU. Kita harus ramah karena kita tamu di situ. Kita tamu dan kita nggak bayar. Ya memang harus ramah, tidak bisa ramah. Ya walaupun kita capek, namanya orang seharian nyetir, gitu kan kita capek, ya kita harus berusaha ramah. Dan ini triknya Yuli, kalau malam-malam kan sudah sepi gitu. Udah jam 11 gitu itu sudah sepi. Biasanya Yuli ke petugasnya mereka, Yuli nawarkan kopi. Nyokok. Mas, mau kopi, saya bikinkan. Terus punya makanan kecil atau oleh-oleh lagi jalan. Ini ya hal-hal semacam itu menjadikan mereka itu peduli dengan kita. Dengan harapan kalau mereka peduli dengan kita, ya keselamatan kita, keamanan kita itu mereka ikut menjaga. Ya tipsnya seperti itu, hanya secangkir kopi, paling berapa 3 atau 4 orang bikinkan kopi gitu. Ya makan apa? Cemilan biar mereka nggak ngantuk. Nyokok. Sudah gitu, waktunya kita mau tidur. Yang paling penting itu kita percaya diri. Percaya diri, ya walaupun seolah-olah kalian itu sudah sering tidur di SPBU gitu. Itu tips yang pertama kita lakukan waktu kita nginep pertama ya kan. Ya di situ Bondo kalau nggak salah. Jadi percaya diri, sudah biasa. Jadi jangan terlalu nanti bagaimana ya khawatir. Percaya diri aja, seolah-olah kamu sudah biasa gitu. Itu penting. Terus yang selanjutnya, barang-barang yang berharga itu disimpan di suatu tempat yang aman. Contohnya kalau kita mau tidur ya, laptop, handphone, perhiasan, dompet, uang tunai, terus kartu ATM, semacam apapun kita simpan di tempat yang aman, karena kita nggak akan tahu kalau kita seharian capek nyetir terus kita malamnya tidur, ya mungkin tidurnya kita lelap, kita nggak ingin ada kejadian apa. Dan satu lagi, kebiasaan kita waktu perjalanan itu kita selalu menyimpan uang tunai berapa ratus ribu, ditaruh di tempat yang hanya kita yang tahu. Jadi kita nggak berharap ini terjadi, tapi seumpamanya dompet saya hilang, di situ ada semuanya, ada surat-surat, ada uang tunai, ada ATM. Terus kita ada di jauh, kebetulan itu mungkin hari Sabtu atau hari Minggu bank tutup, bagaimana kita bisa hidup coba? Kita mau pulang juga terlalu jauh, kita nggak ada uang. Jadi
itu uang itu digunakan hanya untuk yang sangat emergensi. Tapi sampai sekarang pun uang itu belum pernah terpakai. Ya, kita bersyukur uang itu belum pernah terpakai. Jadi mungkin 500 atau berapa itu kalian simpan di tempat yang sangat aman. Di Mbah Kakung itu juga ada tempat yang aman sekali. sangat aman sekali. Bilang. Kita nggak akan bilang ke kalian, tapi itu triknya. Terus yang selanjutnya, saat kalian mau mandi atau ke WC gitu, diusahakan jangan bersama-sama. Biasanya saya sama Yuli gantian, Yuli duluan, setelah dia selesai baru saya. Itu salah satu bentuk keamanan kita. Karena apa? Karena kita bukan di kota kita sendiri, kita tidak tahu situasi di sana seperti apa. Setidaknya itu meminimalisir ya, angka kejahatan atau hal yang tidak kita inginkan. Jadi biasanya kalau ke supermarket, Yuli mau beli jajan ya Yuli sendiri. Terus saya mau ke kamar mandi ya nunggu Yuli datang baru saya ke kamar mandi. Pokoknya jangan meninggalkan mobil itu bersama-sama, jangan biarkan Mbak Kakung itu sendirian, intinya seperti itu. Terus setelah semuanya itu beres, waktunya kita tidur. Jangan lupa saat kita tidur, semua jendela, biasanya kita 4 jendela itu kita turunkan 10 cm untuk ventilasi, untuk kita nafas. Jadi jangan sampai kalau ini ditutup rapat, mentang-mentang kalian capek sekali ditutup rapat, ya itu bahaya. Banyak kejadian orang pingsan atau bahkan sampai meninggal dunia seperti itu. Hal itu tidak disarankan. Jadi minimal 5 cm semua jendela dibuka. Kalau kita karena mobilnya kecil, kita bukanya 10 cm. Jadi 10 cm semuanya masih bisa ada udara masuk. Ya. Setelah tidur, pagi harinya kita bangun, ya seperti rutinitas pagi biasa, kita bikin kopi segala macam, mandi gitu. Yang terakhir kita akan meninggalkan SPBU. Biasanya saya sudah atur semuanya, maka saya mundur, parkir ke belakang, kita cek. Jangan sampai kita meninggalkan sampah di SPBU. Ya, jadi ada ya barangkali kita namanya malam nongkrong gitu kan, bungkus apa kita taruh, kita cek semuanya. Jadi sampah-sampah yang kita buat itu kita kumpulkan jadi satu, dibuang di tempat sampah. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini tentang tips kita tidur di SPBU, bermalam di SPBU yang kalau kita nikmati sebetulnya mengasihkan. Ikuti terus video kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.